السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan adab pertama dalam mencari ilmu apa? Ikhlas, niatkan karena Allah. Yang kedua sudah kemarin, untuk menghilangkan kebodohan. Karena hukum asal manusia kita semua ini adalah bodoh. Saya bodoh, antum bodoh, siapapun bodoh, nggak tahu syariat. Maka wajib belajar. Tanpa belajar nggak mungkin bisa tahu Allah ada di mana, dengan apa Allah menciptakan Adam, apa yang Allah lakukan di sepertiga mana, tangan Allah itu terbentang apa terbelenggu. Tanpa belajar tahu dari mana? Disinilah kesalahan falasifah ahlul kalam Mu'tazilah. Ingin tahu siapa Allah tapi nggak mau belajar. Maunya mikir itu kan ngarang. Iya kan? Mestinya mereka jangan mikir, jangan ngarang. Belajar apa kata Allah tentang, kata Al-Quran tentang Allah apa? Kata hadis tentang Allah apa? Dengerin, ikuti, sami'na wa ata'na, selesai. Mudah, cepat, sederhana, nikmat. Mereka tidak berpikir. Tuhan itu nggak mungkin begini, Tuhan itu nggak boleh, yang namanya Tuhan pasti begini. Jadilah sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Tuhan tidak mungkin bertempat. Jadi kemanapun kita nunjuk pasti salah. Atau sebaliknya, kemanapun kita menunjuk, di situ ada Tuhan. Macam-macam. Padahal Nabi mengajarkan kepada para sahabat sederhana sekali. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka antas sudari ma khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyamini. Enak. Dengar apa kata Allah, apa kata Rasulullah, ikuti. Nggak faham? Ya nggak mungkin faham lah. Kita ini siapa, Allah itu siapa? Nggak mungkin kita bisa faham. Ikuti aja. Kecuali kalau kita berbicara tentang teknologi, berbicara tentang jual beli, berbicara tentang urusan dunia, ya harus paham. Ini berbicara tentang zat yang maha gaib, kok kemudian paham? Nggak akan paham bagaimana Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nggak mungkin kita bisa paham. Nggak usah difahami, ikuti apa adanya, imani. Ini dia. Kemudian ada satu bid'ah, paling sudah ya, yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, mengucapkan berdoa, doanya bagus. Bid'ah itu memang bagus menurut akal, tapi tidak bagus menurut dalil. Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan pahala amalku ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Sebuah doa
Yang sia-sia nggak usah berdoa, Rasulullah dapat nggak? Kita sholat nih, kita baca Al-Quran nih, kita zakat nih, kita jihad nih, Rasul dapat pahalanya? Pasti. Karena ketika kita sholat, yang pertama kali mengajarkan sholat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diajarkan oleh beliau ke sahabat, sahabat diajarkan ke tabi'in, tabi'in diajarkan ke atba'ut tabi'in, terus sampai kita. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai di zaman ini, siapa yang pertama kali mengajarkan takbir sejajar dengan bahu, hadwal mangkibain? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengajarkan sujud itu menjauhkan sikutnya dari pinggangnya? Salat sendiri ya. Siapa yang mengajarkan sujud itu jari-jari tangan menghadap ke arah kiblat, bukan begini, bukan begini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita lakukan? Rasul yang pertama kali dapat pahalanya. Setelah itu ya para sahabat, setelah itu ya para tabi'in dan seterusnya. Ya. Maka jika antum punya satu saja, lumayan, alhamdulillah. Ada orang setiap kali baca Al-Fatihah, antum dapat pahalanya, kan luar biasa tuh. Ya. Kenapa? Karena antum yang bikin dia hafal Al-Fatihah. Waktu itu dia belum hafal Al-Fatihah, masih TK misalnya, atau baru masuk Islam. Antum yang pertama kali ngajarin dia Al-Fatihah, ya tentu capek ya, antum tuntun, akhirnya dia hafal Al-Fatihah. Setiap kali dia baca Al-Fatihah, antum dapat pahalanya. Gitu. Lalu dia dewasa, dia jadi guru, dia ngajarin ke murid-muridnya Al-Fatihah juga, antum dapat lagi. Ya. Berbahagialah para pengajar, para guru. Ya. Syaratnya ikhlas, betul-betul karena Allah. Ya. Maka beliau membawakan ucapan Imam Ahmad. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Ada yang menandingi ilmu? Enggak ada. Ilmu itu tertinggi. Apa iya? Bukannya iman tertinggi? La ilaha illallah. Nah, iman dulu apa ilmu dulu? Tentu ilmu dulu. Iman itu kan mempercayai sesuatu. Yang mau dipercaya itu apa kalau belum datang ilmu? Datang dulu ilmu bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Kan ayatnya begitu. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Bukan fadhkur, fakul, ucapkan, sebut la ilaha illallah. Fa'alam, ketahuilah apa itu la ilaha illallah. Jadi tahu dulu la ilaha illallah itu maksudnya apa, pemahamannya apa, tafsirnya apa, maknanya apa. Setelah tahu baru ucapkan. Berarti ilmu tertinggi. Sholat, ya berilmu dulu. Gimana kita bisa sholat kalau kita nggak ada ilmu tentang sholat? Kan belajar dulu takbiratul ihram begini, jangan terlalu direnggangkan, jangan terlalu dirapatkan, ya, pertengahan. Beda kalau ruku direnggangkan, gitu. Beda lagi kalau sujud dirapatkan. Ini apa? Ilmu kan? Pelajari dulu ilmu ini. Setelah dipelajari, baru diamalkan. Berarti tepat ucapan beliau. Al-ilmu la ya'diluhu syai'. Tidak ada yang menyaingi ilmu. Paling tinggi. Liman sahhat niyatuhu. Wah, ditambah ini dengan syarat niatnya
sah, niatnya benar, niatnya karena Allah semata. Kalau niatnya supaya jadi ulama, niatnya supaya orang-orang tahu kalau kita berilmu, supaya kita dimuliakan, dihormati, apalagi ingin dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, uang, karena harus dengan ilmu. Apa ancamannya? Lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Ancaman keras bagi orang yang mencari ilmu tapi niatnya seperti itu, ya. Maka barangkali ada yang niatnya seperti itu, ya mungkin anak-anak, ya, mungkin remaja, ya harus dirubah. Bukan kemudian ya udahlah batalkan saja, enggak. Niat kan bisa dirubah, niat kan bisa diperbaiki, ya. Dari semester pertama sampai semester 6, niat belajar agama itu, belajar bahasa Arab itu, belajar hadis itu, niatnya tadi biar terkenal, biar dapat kedudukan dunia lah. Bisakah dia taubat di semester 7? Ya bisa. Bisa, astagfirullah. Rubah niatnya, ya. Apalagi belajar ilmu kan bentar-bentar ketemu ayat, bentar-bentar ketemu hadis, bentar-bentar ketemu ucapan para sahabat bagaimana tentang rendahnya dunia itu, menjijikkan dunia itu. Bahkan dunia ini, seluruh isi dunia ini mal'un, terlaknat, terkutuk. Ya, mosok baca ayat-ayat seperti itu, baca hadis-hadis seperti itu, lalu masih tergiur dengan dunia. Itu bedanya, ya. Coba kalau yang diajari itu ilmu dunia, ya nggak ada kata-kata seperti itu, kan tidak ada. Dia belajar ilmu akhirat, ya alhamdulillah. Semester 7 udah beda, semester 8 udah beda, ya. Begitu lulus dia siap, kalau ada yang minta diajarin, ya. Bahkan dia mau ke pelosok-pelosok misalnya, diajari fakir miskin, anak-anak yatim, dia mau. Karena tujuannya wajah Allah, bukan wajah manusia, bukan harta dunia. Bisa berubah, ya. Maka keliru sekali lagi kalau merasa dari awal niatnya buruk, maka kesononya terus buruk. Enggak, ya. Diawali dengan keburukan, akhirnya bertaubat, ya seperti kiri kanan kita lah. Banyak mengawali pernikahan, nikah kan bagus kan, sunnah Nabi. Mengawali dengan keburukan, apa? Pacaran misalnya. Sebagiannya ada yang hamil di luar nikah. Apakah terus dia menjadi buruk terus sampai mati? Kan tidak. Habis itu dia nikah, habis itu dia bertobat, habis itu dia didik anak-anaknya jangan sampai senasib dengan dia, dan seterusnya manusia. Ya. Maka tidak benar sebuah kesimpulan, pokoknya sesuatu kalau diawali dengan keburukan ya udah buruk terus. Ya. Ngawalin aja pakai pacaran, ya udah sono buruk semua. Enggak boleh berputus asa seperti itu. Berapa banyak sesuatu yang diawali dengan keburukan akhirnya berakhir dengan kebaikan, dan sebaliknya pula diawali dengan kebaikan berakhir dengan keburukan. Takdir kan, takdir Allah itu kan rahasia, betul-betul rahasia takdir Allah. Maka kita tidak bisa mereka-reka takdir. Oh, kalau begini nih nanti biasanya akhirnya begini nih, kalau yang begini nih akhirnya begini. Enggak. Takdir betul-betul rahasia, betul-betul mencengangkan. Kalau antum lihat perjalanan takdir, ya, manusia ini mencengangkan, ya, dikutuk oleh Nabi, dilaknat oleh Nabi, didoakan buruk oleh Nabi, masuk Islam, ya.
didoakan baik oleh Nabi, mati dalam keadaan kafir. Menghalang-halangi Nabi mentalkin la ilaha illallah kepada Abu Thalib, masuk Islam. Suhail bin Amr, musuh Nabi, musuh bebuyutan Nabi, Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam. Betul-betul rahasia. Selagi kita masih hidup, maka haram kita merasa aman dari takdir. Qalu kaifa dzalik? Ketika Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu, ilmu itu tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya sah. Mereka bertanya kaifa dzalik? Bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu? Dijawab oleh beliau, yanwi raf'al jahli an nafsihi. Dia harus berniat dari mencari ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Pertama dari dirinya dulu, kemudian wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari teman-temannya. Pertama anak istri dulu, keluarganya, teman-temannya, kenalannya, tetangganya mungkin. Apabila memungkinkan, apabila ada kesempatan, apabila diberi tempat, diberi waktu. Kalau tidak, ya sudah, cukup diri kita, kemudian anak istri kita. Tetangga kita nggak ngasih kesempatan, masjid di mana kita sholat 5 waktu, di situ nggak ngasih waktu, nggak ngasih tempat, sudah, nggak masalah. Udah nggak ada tempat, nggak ada waktu, nggak usah nyari-nyari. Kalau para nabi, para rasul nyarinya mana nih yang harus aku dakwai, cari itu para nabi, para rasul, wajib. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tidak wajib ya. Ada waktu, ada tempat, terserah kalau kita tidak memberikan ilmu, dikasih waktu, dikasih tempat di satu masjid misalnya. Kalau nggak dikasih, sudah ya. Tidak perlu ilmu itu dijajakan ya. Masih ingat yang menjajakan ilmu siapa? Para pendeta, para pastor. Itu menjajakan ilmu, dijual murah, merengek pada orang-orang untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nggak ada ulama menjajakan ilmu seperti itu ya. Semakin berilmu itu semakin wibawa, dan ilmu itu mahal, dicari ya. Bukan dijajakan ya. Bukan dagangan murah ya. فَإِذَا تَعَلَّمْتَ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَرْفَعَ الْجَهَلَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ, jika engkau belajar ilmu dengan maksud untuk menghilangkan kebodohan dari umat ini, kunta minal mujahidin fi sabilillah, jadilah engkau mujahid, pejuang di jalan Allah. Bahkan lebih besar daripada mujahid dengan pedang, dengan senjata. Berjihad, dua-duanya jihad ya. Bisa dengan pedang, bisa dengan ilmu. Dua-duanya dalam rangka menyebarkan agama Allah. Jihad dengan pedang bukan dalam rangka supaya kaum muslimin kaya, menguasai daerah-daerah kafir seperti para penjajah kan. Para penjajah dari Eropa datang ke negeri-negeri muslim, tujuan utamanya apa? Menyebarkan agama? Saya kira tidak. Tujuan utamanya ya mengeruk kekayaan negara yang dijajah, kan gitu.
Ada yang diincar dari Indonesia ini oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang. Ada yang diincar dari Malaysia, dari Aljazair, dari negeri-negeri Muslim. Islam tidak. Islam sama betul mendatangi negeri-negeri kafir dan banyak berakhir dengan peperangan. Tapi tujuannya supaya orang-orang kafir ini akhirnya masuk surga, kan begitu? Apa nggak mulia sekali itu? Kalau orang kafir ini tidak didatangi, ya udah masuk neraka, kafir. Didatangi, mau nggak mau kan masuk Islam. Mungkin awalnya terpaksa, ada juga yang tidak terpaksa. Setelah terpaksa masuk Islam, karena kalau masuk Islam kan ya haknya sama dengan kaum muslimin, nggak perlu bayar pajak yang mahal-mahal, cukup 2,5%, itu pun kalau sudah melewati nisab dan seterusnya. Udahlah masuk Islam aja, terpaksa. Setelah masuk Islam kan ditarbiyah, didakwai, dinasihati, duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Akhirnya mereka mantap dengan keislamannya. Ini bukan ribuan, jutaan seperti itu. Berarti mulia sekali. Kaum muslimin mendatangi negeri-negeri kafir itu mulia sekali. Beda dengan orang-orang Eropa yang mendatangi negeri-negeri muslim. Betul-betul mencari dunia, mencari harta, mencari emas, rempah-rempah, segala macam. Beda kan? Ya, kita masuk yang ketiga, adab ketiga bagi para pencari ilmu. Al-amr tsalits, ad-difa'u 'an syariah, menjaga syariat ini. Syariat Islam ini, sunnah Nabi ini. Yang menjaga siapa? Yang punya ilmu. Bukan buku nggak bisa jaga. Ya kalau buku kan ribuan, Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, luar biasa ribuan buku. Bisa buku menjaga syariat? Gak bisa. Harus orang yang hidup. Al-Quran dan Sunnah gak bisa kan? Al-Quran dan Sunnah kan bukan manusia. Ya. Yang bisa manusia orangnya, yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, itu yang bisa menjaga syariat, bukan Al-Qurannya. Al-Quran kan diem, sunnah diem. Ya, Al-Quran di zaman Nabi dengan Al-Quran hari ini kan sama, tidak ada bedanya. Sabda-sabda Nabi, ucapan Nabi, sunnah Nabi, perbuatan Nabi sudah lengkap ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Kemudian orang jahil nih baca sendiri kan nggak mungkin, harus ada orangnya. Ada orang yang hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, ya minimal tahulah. Itu yang bisa menjaga syariat ini, supaya syariat ini tidak tercampur dengan yang bukan syariat Nabi. Salat diawali dengan takbir Allahu Akbar, ini syariat Nabi. Sebelum takbir Allahu Akbar ada usolli fardul maghribi misalnya, ini bukan syariat Nabi. Ini dijaga, siapa yang tahu? Para ulama. Bukan ulama, orang jahil yang nggak tahu. Dikiranya takbir itu sunnah Nabi, usolli fardul isya'i dan seterusnya sunnah Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salawat sunnah Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan, sunnah Nabi. Nggak tahu dia, dikiranya sama-sama sunnah, sama-sama salawat, padahal yang satu sunnah Nabi, yang satu bukan sunnah Nabi. Harus dijaga syariat ini. Siapa yang bisa menjaga? Yang berilmu, ahli ilmu, yang bisa menerangkan kepada orang awam yang sunnah ini. Yang sunnah zahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru, insyaallah. Yang sunnah bukan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu bukan sunnah, hadisnya dhaif. Siapa yang bisa bilang begitu?
ahli ilmu. Alhamdulillah. Kita diperkenalkan dengan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Beliau-beliau yang mengatakan bahwa Allahumma lakasum itu hadisnya dhaif. Termasuk mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih dari Nabi mau makan cukup baca bismillah. Siapa yang tahu? Ahli ilmu. Bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Gitu ya. Ayyanwiya bitolabil ilmi ad-difa'a 'anil syariah. Kita semua wajib berniat dalam mencari ilmu itu untuk membela, mempertahankan, menjaga syariat Islam ini. Sekali lagi, syariat Islam hanya bisa dijaga dengan ilmu. Senjata nggak bisa, pasukan nggak bisa. Luar biasa ya. Ilmu, uang nggak bisa. Ya kurang apa kekayaan beberapa waktu itu Turki Utsmani misalnya, atau sebelum itu Kekhalifahan Saljuk misalnya, tapi nggak sanggup menjaga syariat Islam. Buktinya bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana, penyimpangan-penyimpangan agama ada di mana-mana. Yang bisa menjaga siapa? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama murid-muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya. Dari mereka-mereka syariat ini terpelihara. Coba kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah diam, maka barangkali sampai hari ini sepakat seluruh kaum muslimin, talak 3 yang diucapkan sekaligus, aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau, jatuhnya talak 3. Hampir-hampir para ulama mengatakan seperti itu, bahkan a'immatul arba'ah ya. Syekhul Islam berani beliau seorang diri. Kenapa beliau berani? Karena berilmu. Yang benar di zaman Rasul dan para sahabat, talak 3 itu bukan begitu caranya. Ditalak kemudian rujuk, atau ditalak kemudian habis masa iddah nikah lagi, kemudian ditalak lagi, baru itu talak 2. Nanti rujuk lagi, ditalak lagi, tentu bertahun-tahun ini ya, bertahun-tahun. Tahun 2001 menjatuhkan talak, tahun 2003 nikah lagi, rujuk lagi, nikah lagi ya. Kemudian ada masalah lagi, 2007 jatuhkan talak lagi, talak 2. Kemudian rujuk lagi atau nikah lagi, 2011 menjatuhkan talak lagi, baru talak 3. Ini tidak langsung aku talak engkau, talak 3, atau aku talak engkau, aku talak engkau, aku talak engkau. Hampir-hampir seluruh kaum muslimin meyakini itu jatuh talak 3. Syekhul Islam seorang diri berani, karena memang di zaman Nabi nggak seperti itu. Jadi acuannya, patokannya Rasul dan para sahabat. Yang lain bisa benar bisa salah. Rasul dan para sahabat, Rasul dan ijma' sahabat pasti benar insya Allah. Ini salah satu penyebab beliau di penjara. Banyak sebabnya, ini salah satunya. Kan beliau keluar masuk penjara, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, 7 kali kira-kira, dan berakhir dengan meninggalnya beliau di penjara. Nah, begitulah perjalanan para ulama.
li'anna al-kutuba la yumkinu an tudafi'a 'anil syari'ah. Kitab-kitab itu nggak mungkin bisa, ya, wala yudafi'u 'anil syari'ati illa hamil syari'ah. Yang bisa adalah pembawa syariat itu. Yang bisa menjaga syariat adalah pembawa syariat itu, maksudnya orang, bukan benda mati kitab-kitab itu. Walau anna rajulan min ahli bid'ah, maka jika ada seorang ahli bid'ah, jaa ila maktabatin hafilatin, datang ke perpustakaan besar, bil kutubis syariah, perpustakaan besar ini penuh dengan kitab-kitab syariah. Ada Ibnu Katsir di situ, ada At-Tabari di situ, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Oh, kitab-kitab sunnah, kitab-kitab syariat, bukan kitab-kitab bid'ah. Datanglah ahli bid'ah ini. Wa qama yatakallamu bi bid'atin, lalu ahli bid'ah ini berbicara bid'ah di perpustakaan itu. Ya, perpustakaan yang penuh dengan kitab-kitab sunnah, dia mengatakan maulid Nabi sunnah, tahlilan sunnah misalnya, ini ajaran Nabi, ini berpahala. Bisa ngomong itu kitab? Tentu tidak bisa, diem semua, kitabnya diem semua, ya. Lakin idza takallama inda syakhsin min ahli ilmi, beda kalau dia bicara di hadapan seorang ahli ilmu. Nggak usah belasan puluhan, satu orang dua orang ahli ilmu. Dia berbicara, wah termasuk sunnah adalah mentahlilkan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari misalnya. Termasuk sunnah adalah merayakan maulid Nabi misalnya. Termasuk sunnah adalah salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat tibul qulub misalnya. Dibantah oleh ahli ilmu, bisa membantah. Kalau kitab tidak bisa membantah, ya. Fa inna talibal ilmi yaruddu alaihi wa yadhadu kalamahu bil Qur'ani was sunnah. Yang bisa membantah bid'ah itu dengan Al-Quran dan Sunnah adalah yang berilmu, para pencari ilmu, para ulama. فعلى طالب العلم أن ينوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة. Maka sekali lagi para pencari ilmu itu wajib meniatkan dirinya untuk membela syariat ini. Lianna ad-difa'a 'an asy-syari'ati la yakunu illa birijaliha. Karena harus dengan orang. Kitab-kitab itu cuma senjata. Bisakah senjata bergerak sendiri? Nggak mungkin. Sebagaimana jihad, ada bom, ada pesawat tempur, ya, ada peralatan perang canggih, tapi nggak ada orangnya, ya nggak bisa. Bahkan yang paling canggih saja pakai remote, tentu ada yang pegang remote-nya, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, thumma innal bid'ah tatajaddad. Bid'ah itu selalu apa? Selalu muncul yang baru lagi, muncul yang baru lagi. Bid'ah begitu. Bid'ah hari ini dengan bid'ah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu beda. Banyakan mana? Banyakan hari ini. Ya. Bid'ah tahun 1700-an dengan 1800-an, banyakan 1800, 1900 lebih banyak lagi, tahun 2000 lebih banyak lagi. Ya. Nanti akan terus kita temui. Antum masih ingat barangkali dulu waktu kecil bermaaf-maafan itu cuman di Idul Fitri, ya kan? Itu pun bid'ah kan, nggak ada syariat bermaaf-maafan di Idul Fitri.
Syariat bermaaf-maafan adalah ketika kita salah. Maksud nggak salah apa-apa minta maaf itu kan gimana ya? Tapi itulah bid'ah, itulah kesesatan, itulah kebatilan. Kalau sudah lumrah, kalau sudah kaprah, kalau sudah dilakukan oleh ribuan orang, jutaan orang, jadi biasa. Ya. Bayangkan antum atau orang ya, antum kan nggak bisa jadikan contoh karena kita semua sudah melihat pemandangan. Bayangkan ada orang baru mungkin dari mana gitulah ya, dia baru lihat ada adegan di lapangan, gitu kan, meletakkan tangannya di jidat, nah, sambil melihat ke atas. Bayangkan orang baru lihat, kira-kira kok komentarnya apa? Ya kita biasa aja, dari kecil kita diajarin seperti itu. Ya. Dan antum tahu yang ngajarin siapa ini? Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, ngajarin orang kafir. Ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan cinta kepada pahlawan, cinta kepada negara. Kaum muslimin cinta kepada negeri. Caranya bagaimana? Sedekah. Caranya bagaimana? Taat kepada penguasa. Untuk caranya begini. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Gak ada hubungannya, dihubung-hubungkan. Orang-orang kafir itu menghubung-hubungkan pakai cara-cara seperti itu. Iya kan? Coba pikir dengan pikiran waras. Itu bendera-bendera dengan tiangnya itu berapa satunya? Taruhlah 100.000, 200.000. Kalikan se-Indonesia berapa? Kumpulkan duitnya, ya, kasih ke janda-janda pahlawan, anak-anak pahlawan yang yatim, yang kurang, bagusan mana coba? Ya, pikir dengan akal sehat. Ini nggak usah pakai dalil dulu. Justru yang itu yang harus pakai dalil. Ya, melakukan sesuatu yang nggak masuk akal harus pakai dalil nggak? Harus. Tiba-tiba nunjuk dengan jari, masuk akal nggak masuk akal kan? Harus pakai dalil. Ada dalil. Rasul yang mencontohkan manusia termulia di muka bumi. Iya kan? Ada benda kita lempar-lempar, lemparnya 7 kali, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Udah begitu harus ke sana. Ya, kenapa nggak boleh lempar-lempar di satu sana ya kan? Harus ke sana ya kan? Harus ada dalil, dan ada dalil. Nabi manusia termulia, satu-satunya utusan Allah di umat ini yang mencontohkan sesuatu yang nggak masuk akal harus ada dalil. Nah, ini nggak masuk akal, mana dalil? Iya kan? Lilin dinyalain, udah nyala, ditiup lagi. Ini juga nggak masuk akal, harus ada dalil. Mana dalil? Nah ini kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Pokoknya apapun yang diawali oleh Yahudi dan Nasrani, kaum muslimin membebek. Betul-betul sami'na wa ata'na. Hatta lau dakhalu juhra dubbin. Walaupun seandainya Yahudi dan Nasrani itu masuk ke dalam lubang biawak. Konyol, gila perbuatan ini nggak masuk akal. Kaum muslimin akan mengikuti. Sedekah Rasulullah SAW. Kita sedang menyaksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jarang sekali kita mendengarkan tokoh-tokoh kita yang berpikir sederhana seperti tadi, kan sederhana sekali itu. Bendera-bendera itu kan ada harganya itu. Udah kumpulkan saja buat janda-janda pahlawan, buat fakir miskin, lebih masuk akal dari sekedar menghormati sesuatu benda mati. Dan itu tidak ada hubungannya dengan cinta kepada negeri ini. Cinta kepada negeri ini dengan cara jangan korupsi, harus amanah, taat kepada penguasa. Ketika penguasa itu tidak menyuruh maksiat, taat peraturan, ya, rajin sedekah, membantu
sesama kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa dengan perbuatan yang nggak masuk akal seperti itu? Ya, seolah itu perintah Allah dan Rasulnya, sampai berani berbasah-basahan, basah kuyup. Ya, sementara sholat jamaah aja kalau hujan disuruh rumah, sholat di rumah aja. Ya, ini luar biasa. Setan iblis menipu kita, dan dikira itu baik, padahal nggak ada kebaikan di situ. Allahu. Nah, karena bid'ah itu terus bertambah, maka butuh orang. Ya, maka apa yang diperingatkan oleh Imam Syafi'i di hari itu tentang bid'ah beda dengan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, lebih berat, karena lebih banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad saja, fitnah khalqil Quran kan belum dahsyat di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak kena fitnah itu, nggak kena ujian itu. Murid beliau Imam Ahmad kena ketika Imam Syafi'i sudah wafat. Imam Ahmad yang menanggung fitnah khalqil Quran sampai di penjara, disiksa, mempertahankan sebuah keyakinan besar bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sekarang lebih berat lagi karena bid'ah bertambah lagi. Ya. Maka jangan berharap kecuali pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Jangan mengandalkan, ya yang penting kita bijaksana, yang penting akhlak kita baik, yang penting kita menyampaikannya gamblang, yang penting enggak. Ini berat seberat-beratnya. Tanpa pertolongan Allah mustahil. Bayangkan, jutaan kaum muslimin sepakat dengan tahlilan, dengan muludan, dengan manakiban, dengan salawat nariyah. Tiba-tiba kita yang cuman ratusan ini atau ribuan ini, nggak sampai 100.000 barangkali, mengatakan itu bid'ah, nggak ada sunnah. Kayak apa berarti? Dan sudah dialami keberatan itu, dahsyatnya itu oleh wahayuan kita, sebagian ustadz kita. Bagaimana? Sama. Tidak ada jalan lain, sama. Dan jangan berbuat dosa. Ya. Jangan menempuh cara-cara yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.